Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini saya akan menyampaikan atau kita sama-sama belajar mengenai mendalami puisi. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Selesai. Nah, baiklah semuanya, mari kita belajar bersama-sama. Kita akan membahas mengenai puisi. Mungkin semuanya, bukan mungkin lagi, semuanya pasti sudah mengenal puisi, sudah mendengar kata puisi. Bahkan saya yakin kalian sudah membaca puluhan atau beberapa puisi gitu ya. Dari sejak dulu, dari sejak SD, dari sejak SMP, bahkan kalian kalau misalkan SMA, mungkin kalian sudah banyak sekali yang kalian baca. Nah, di sini kita akan belajar mengenai mendalami puisi. Nah, di sini kita akan belajar mendalami puisi di kelas 10 SMA. Nah, kompetensi dasarnya itu 3.16, yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian 4.16 mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Nah, intonasi itu tekanan, dinamik, dan tekanan tempo. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran di sini yang pertama itu dapat mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Kemudian juga peserta didik dapat mendemonstrasikan pembacaan puisi. Kemudian peserta didik dapat menganalisis unsur kebahasaan puisi. Dan yang terakhir, peserta didik mendemonstrasikan hasil puisi yang dibuat. Nah, mari kita sama-sama belajar ke materi pokoknya, yaitu puisi. Di dalamnya ada isi, tema, makna, amanat, dan suasana. Nah, berbicara tentang puisi, mungkin kalian sudah tahu apa itu puisi, bagaimana bentuknya, dan arti dari sebenarnya puisi itu bagaimana. Nah, sebenarnya arti dari puisi itu bergantung dari pemahaman kalian. Nah, kalau simpulan dari saya, puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya itu imajinatif. Nah, kemudian juga di dalam puisi itu ada suasana. Bagaimana menentukan suasana dalam puisi, begitu ya. Nah, membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan dalam bagian bagian perasaan, misalnya sebuah puisi cinta yang membuat hati kalian gitu ya jadi berbunga-bunga ketika kalian membaca atau mendengarnya gitu ya, atau kalian misalkan membaca sebuah puisi atau mendengar gitu ya puisi kritikan sosial, pasti akan membuat perasaan kalian itu tersentuh seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan suasana, atau misalkan pengertiannya itu keadaan jiwa pembaca puisi tersebut. Kemudian juga suasana itu merupakan akibat dari psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembacanya. Nah, dengan kata lain, suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Nah, sampai di situ mudah-mudahan kalian dimengerti. Kita lanjut
Di sini saya akan membacakan gitu ya. Ada puisi yang sebenarnya puisi ini itu sangat terkenal pada zamannya dan sampai sekarang pun ini puisi bakalan masih terngiang-ngiang mungkin ya di pembacanya. Nah, baik, saya akan mencoba untuk membacanya. Aku ingin, Sabardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, nah di sini yang saya tadi bacakan itu puisi berjudul Aku Ingin. Nah, itu merupakan buah karya dari seseorang sastrawan hebat sekaligus guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Namanya Sapardi Djoko Damono. Puisi ini ditulis pada tahun 1989. Nah, ketika istrinya itu sedang sakit. Nah, puisi Aku Ingin merupakan puisi dengan tema cinta. Hal ini dapat dibuktikan dengan pilihan kata. Nah, di situ ada aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Pilihan kata aku ingin mencintaimu dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan seseorang kepada orang yang dicintainya. Sedangkan kata sederhana dapat dikonkretkan dengan makna apa adanya. Selain itu, pilihan kata selanjutnya yaitu dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu, serta dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Memiliki arti bahwa rasa yang dimiliki merupakan rasa cinta yang tidak perlu diucapkan dengan omongan besar, tetapi dibuktikan dengan pengorbanan yang besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa makna keseluruhan dari puisi ini adalah penyampaian rasa cinta seseorang yang yang apa adanya dan tak perlu dibuktikan dengan kata atau isyarat yang menggebu-gebu, melainkan dengan pengorbanan besar terhadap orang yang dicintainya. Sehingga dapat disimpulkan tema dari puisi itu ya yang berjudul Aku Ingin adalah cinta atau lebih khususnya pengorbanan cinta. Oke, selanjutnya di dalam puisi juga ada menemukan tema puisi. Jadi tema adalah, kalau pengertiannya, tema itu adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, ya, termasuk puisi. Kemudian ada lagi tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa dalam puisi itu sebenarnya cenderung bermakna konotatif gitu ya. Tetapi tema puisi salah satunya dapat dirurut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Nah, tema puisi sangatlah menentukan penyair dalam kata-kata yang digunakan puisinya. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana sih gitu ya langkah-langkah mendemonstrasikan puisi atau langkah-langkah pembacaan sebuah puisi? Apa saja sih yang harus diperhatikan seperti itu? Nah, yang pertama kita harus memperhatikan rima dan irama atau cepat atau lambatnya dalam puisi. Kemudian artikulasi, kejelasan suara. Pasti kalian tahu kan artikulasi itu ada apa saja. Misalkan A, I, U, E, O. Nah, itu harus jelas seperti itu. Kemudian ekspresi. Nah, ekspresi itu adalah mimik wajah.
Kalau misalnya bersedih, puisi sedih berarti ekspresi wajahnya harus sedih seperti itu. Kalau bahagia berarti ekspresi wajahnya harus bahagia. Kemudian pernafasan atau misalnya mengatur pernafasan seperti itu. Kemudian penampilan juga harus diperhatikan. Bagaimana kepribadiannya atau sikapnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada vokal, ekspresi, intonasi. Kalau vokal berarti harus jelas gitu ya. Kalau ekspresi itu pengungkapan dari dari cerita atau dari story dari puisi tersebut. Kemudian temponya cepat atau lambatnya seperti itu. Oke, next. Nah, ada lagi teknik membaca puisinya. Yang pertama itu kalau misalkan kita mau membacakan puisi, berarti kita itu harus belajar dulu sebelum kita tampil, berarti harus dibaca dulu. Yang pertama itu tekniknya bagaimana? Yang pertama kalian harus di rumah misalkan atau sebelumnya kalian harus membaca dulu dalam hati kalian gitu ya, puisi yang akan kalian baca secara berulang. Supaya apa? Supaya kalian itu mengerti apa isi dari puisi tersebut. Kemudian memberikan tanda. Nah, di sini kalau misalnya kalian akan membaca puisi, kalian harus bisa memberikan tanda atau jeda gitu ya. Misalkan dari judul ke ke teks gitu kan ya. Nah, kalian bisa memberikan tanda gitu kan ya. Kalau misalkan jedanya itu 1 itu untuk jeda pendek, kalau 2, 3 atau seterusnya itu untuk hitungan gitu ya dalam hati untuk membacanya berapa hitungan untuk membacanya seperti itu. Kemudian ada memahami. Nah, berarti yang tadi saya katakan kita harus memahami suasana, tema gitu ya, serta makna puisinya gitu. Berarti dengan cara berulang itu gitu ya membacanya. Kemudian menghayati. Ketika kita sudah memahami, pasti kita akan menghayati atau kita akan tahu gitu kan ya bagaimana ekspresi kita gitu kan ya, gestur kita seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan menganalisis unsur kebahasaan puisi. Di sini apa saja kaidah kebahasaan puisi? Yang pertama itu pemadatan bahasa, ya, atau katanya bernyawa atau di situ kata yang sungguh-sungguh gitu ya seperti itu. Kemudian harus juga memperhatikan pemilihan kata, ya, makna kias gitu ya. Rima, lambang, kemudian juga ada kata konkret atau kata yang nyata. Kemudian ada pengimajian atau pengadaian seperti itu. Kemudian ada irama atau ritme, kemudian ada tata wajah atau tipografi. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu tipografi itu apa, jadi tipografi itu dalam sebuah teks ya, teks puisi, di situ ada macam-macam gitu ya gaya untuk menulisnya. Misalkan ada yang di pinggir, ada yang 4-4 seperti itu, 4 jadi per baitnya cuma 4 seperti itu, atau misalkan ada yang langsung gitu ya ke bawah meski itu nulisnya. Nah, itu namanya tipografi. Nah, baiklah, kemudian ada lagi jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu sebenarnya ada 3 gitu ya. Ada puisi lama, kemudian puisi baru, ada yang terakhir ada kontemporer. Nah, kalau puisi lama, nah di sini ada puisi lama itu sebenarnya merupakan jenis puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya ada pantun, talibun, terus pantun berkait atau seloka gitu ya, pantun kilat, kemudian gurindam, syair, mantra. Nah, itu bisa disebut dengan puisi lama. Dan biasanya puisi lama itu di belakangnya itu kalau A, B seperti itu. Kemudian ada puisi baru. Nah, kalau puisi baru itu merupakan jenis puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun rima. Jadi misalkan contohnya balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi,
satir gitu ya, masih banyak yang lainnya yang perlu diperhatikan kalau puisi baru itu tidak terikat sama sekali. Kemudian yang terakhir ada puisi kontemporer. Nah, kontemporer merupakan jenis puisi yang apa ya, yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lainnya yang terdapat dalam puisi lama maupun baru. Nah, contohnya itu ada mantra, bling, kemudian konkret. Nah, kemudian ada membuat puisi. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan yaitu tentukan tema dan judul. Biasanya kalau misalnya membuat puisi itu berdasarkan apa yang kita rasakan. Misalkan ketika kita kesal, sedih, marah, bahagia, rasa cinta, jatuh cinta, seperti itu. Nah, biasanya itu tuh adalah modal untuk membuat sebuah puisi yang bagus tentunya. Kemudian menentukan kata kunci. Kemudian yang ketiganya menggunakan gaya bahasa. Nah, berarti bahasanya itu harus bagus gitu kan ya. Harus benar-benar menggunakan imajinasi yang sangat kuat seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, kembangkan puisi seindah mungkin gitu. Jadi ketika kita jatuh cinta, kita bisa misalkan mengenal seseorang gitu ya, atau misalkan setelah itu kita akan membuat sebuah puisi. Kemudian bagaimana sih gitu kan ya, kita itu ingin mengibaratkan gitu ya seorang itu, tapi tidak mau langsung gitu ya, pokoknya jatuh cinta seperti itu. Nah, kalian bisa mengembangkan kata-kata itu gitu, seperti itu. Nah, baiklah, dari sini, dari yang saya sudah paparkan dari awal sampai membuat puisi, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau misalkan ada yang kurang, mohon maaf. Nah, baiklah, kita ke akhir dari pembelajaran kali ini. Di sini ada ringkasan dari apa yang sudah saya paparkan. Yang pertama itu diperjelas lagi, diingatkan kembali bahwa puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Kemudian juga pengertian dari suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Kemudian lagi yang ketiganya ada tema puisi. Nah, tema puisi adalah pesan yang ingin disampaikan penyair lewat puisinya. Kemudian ada makna puisi. Nah, makna puisi adalah pesan yang disampaikan penyair lewat puisi. Kemudian pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kemudian yang keenam ada kata konkret. Nah, di situ pengertiannya adalah kata yang memungkinkan muncul imaji karena dapat ditangkap indera. Kemudian yang ketujuh ada rima. Nah, rima adalah bunyi-bunyi yang timbul oleh huruf atau kata-kata dalam larik atau bait. Dan yang terakhir ada irama. Nah, irama adalah pergantian tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lembut, ungkapan bunyi seperti itu. Baiklah semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pembelajaran yang akan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Kita namanya juga belajar bersama-sama seperti itu. Terima kasih semuanya, dan pesan dari saya, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.